Yang membuat gue berani untuk memutuskan menikah dengan dia adalah cinta. Yang keras, teriak manis sampai puas, seperti lotus yang berkubang, 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 berkubang. Keras, teriak manis sampai puas, seperti lotus yang berkubang, 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 berkubang. Yang hilang dari hidup gua ya pasti keluarga kecil gua, yaitu ya istri gua. Yang gua seselin ya bukan kemauan dia sih gitu ya, bukannya dia yang nggak nerima gua, cuman gua berpikir gua harus pisah. Mungkin 2 tahunan baru gua tahu kalau orang kayak gua pun bisa berkeluarga gitu. Pertanyaan gue yang paling pertama, masa sih dok? Coba saya mau tahu itu orangnya. Akhirnya berapa hari itu datanglah orang yang mengalami hal sama kayak gue. Dia berbadan sehat, berbicara juga seperti orang sehat juga, terus dia adalah pekerja juga, dan dia juga pekerja sosial juga. Dan dari situ gue gali informasi, ternyata penyakit ini bukan akhir segalanya, dan sekarang sudah bisa ada obat penanggulangnya gitu. Kita bisa berdaya lagi. Informasi dari internet sekarang udah banyak banget. Anak-anak sekarang pada umumnya udah tahu dia ada resiko kena HIV gitu. Tapi mereka cuma tahu resikonya doang, tapi nggak sadar kalau gimana kalau itu terjadi pada hidup mereka. Kesadaran itu yang nggak ada, itu yang susah gitu loh. Karena mereka belum ngalamin gitu. Mereka akan baru sadar ketika mereka udah ngalamin. Gue udah kena HIV baru, wah. Pertama gue kali tahu itu kayak neraka. Jadi waktu perawatan itu gue berpikir besok mati. Bingung mesti ngapain, walaupun mungkin nggak sebingung dia ya. Bingung mesti ngadepin dia sih, walaupun gue berusaha tegar di depan dia, walaupun gue tahu ketika gue aktif melakukan hubungan seks, resiko itu ada dengan siapapun ya. Untuk bangkit lagi mungkin ini yang tersulit ya, karena kondisi gue waktu itu lumpuh total. Ini yang hebat sih dari ibunya ya, dia segitu menyayangi anaknya. Hebatnya ya itu keluarga itu support, jadi nggak ada yang ngejauhin dia sama sekali gitu loh. Bahkan diurusin banget sama keluarganya. Perasaan nyokap, wah kayak salah banget gitu ya. Bahkan karena gue tuh nyokap itu sama sekali nggak tahu. Taunya di rumah baik aja. Taunya gue kerja. Taunya gue waktu itu berumah tangga, baik-baik aja. Ya nyokap sampai bilang, lah kok bisa gitu. Di sekolahin tinggi-tinggi apa nggak berpikir kenapa mau itu lakukan hal-hal yang bodoh gitu. Ya akhirnya gue cuma minta maaf. Hal yang paling berat yang dia hadapin ya, menurut gue adalah mengaku ke orang tuanya atau bicara dengan ibunya ya. Yang gue mau ketahuan tuh ya gue berpikir kalau gue tuh mati. Itu aja yang gue pikir. Gue dulu pikir, wah besok gue mati nih.
Gue giliran gue kapan ya, bahkan ketakutan waktu itu kan. Pas bangun tidur, belum mati, mungkin besok kali, mungkin besok. Karena gue ketawain gitu. Dan karena yang gue tahu ya mati itu urusan Tuhan. Yang paling penting dari hidup gue ya, karena gue udah mengalami kesehatan yang turun. Salah satunya ya gue prioritas ke kesehatan sebenarnya sih. HIV adalah penyakit yang menyerang ketahanan tubuh lo. Jadi sebenarnya yang membuat dia meninggal itu bukan HIV-nya, tapi penyakit lain yang masuk karena dia nggak bisa nahan, karena dia nggak punya daya tahan tubuh. Gue nggak melakukan tindakan-tindakan khusus seperti anduk harus kepisah, nyuci baju kepisah atau apa-apa, nggak. Semua normal kok. Awalnya tuh dia nggak mau banget 1 gelas berdua sama gue. Guanya berani, kenapa sih nggak apa-apa gitu. Gua yang selalu ngasih ke dia, nggak apa-apa, kita 1 anduk pun nggak apa-apa gitu, 1 baju pun nggak apa-apa. Usaha-usaha khusus tuh lebih ke arah menghindari dia dari orang-orang yang sakit gitu loh. Mestinya kan kalau orang kena HIV ya bukannya orang yang sehat yang takut sama dia, tapi dia yang mestinya takut sama orang-orang yang sakit dalam arti kata lagi sakit flu, karena mereka gampang banget ketularannya gitu loh. Tes untuk pasangan muda tuh, tes kesehatan itu perlu dalam arti kata menurut gue bukan karena supaya lo tahu terus lo tinggalin, enggak. Lebih tepatnya adalah ketika lo tahu pasangan lo sakit sesuatu ya, itu bisa apa aja, lo tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya, bukan untuk meninggalkan dia. Ini cuman apa sih, kegagalan biasa. Yang ini cuman cobaan kecil dan gue harus bangkit gitu loh. Lo punya mimpi dong, lo punya harapan, lo punya cita-cita lah istilahnya. Ketika lo tahu lo kena HIV, somehow tiba-tiba itu semua kayak hilang. Tiba-tiba kayak di depan muka lo itu besok gue mati gitu. Untuk ngebangun itu sampai dia punya cita-cita lagi tuh butuh proses. Nah prosesnya dibantunya sama lingkungan, ya keluarga, ya temen, ya pacar gitu kan. HIV lo bisa hidup 20 tahun kalau kualitas hidup lo bener ya. Gue mau hidup gue pastinya lebih baik ya kan dari kehidupan yang dahulu, dan gue mau ngulang keberhasilan gue yang dulu sebenarnya. Gue cuman mau orang tua gue tuh, oh iya loh ya kan, inilah anak gue yang dulu gitu ya kan. Terus gue juga mau kedepannya sih gue mau hidupin anak gue lebih baik. Justru setelah gue kenal HIV, harapan gue jadi makin banyak. Kalau gue sesimpel gue pengen ngebahagiain orang ini dengan jangka waktu yang bisa sedikit bisa banyak, gue nggak tahu gitu. Gue udah mengalami kegagalan yang lebih besar, jadi kalau gue nemuin kegagalan ini, oh ini kecil. Kalau gue masih boleh dikasih waktu untuk ngobrol sama dia, gue akan bilang 9,5 tahun mengenal lu, hidup gue berwarna banget, hidup gue berkualitas banget menurut gue. Gue bisa menjadi sekarang seperti ini itu karena dia juga salah satunya. Dan gue nggak pernah menyesal dia berada di dalam hidup gue selama 9,5 tahun. Hidup gue maju kali ya, nggak mau mundur ke belakang. Iya, hidup gue lebih baik. Keras, teriak manis sampai puas, seperti lotus yang berkubang, 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 berkubang.